dalil ya, di antaranya ya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi itu mengatakan kullu hasanatin bi asyri amsalha ila 700 dha'fin illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Kullu hasanatin bi asyri amsalha. Jadi setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kata Allah, kecuali puasa. Puasa ini memiliki apa? Memiliki khususan. Ya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ya. Saya, puasa itu untuk saya, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan saya sendiri yang akan membalasnya. Itu satu dalil. Di antara dalil berikutnya adalah apa? Di mana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ata amin." Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu minhu, ya. Allah jauhkan darinya, ya, neraka jahanam masirata mi'ata amin. Ya. Sejauh berapa? 100 tahun perjalanan. Ya. Kemudian hal lainnya, keutamaan puasa Ramadan, ya, dalam hadis amat sangat masyhur, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, ya, imanan wa ihtisaban, ya, atas dasar keimanan dan ihtisab, ya. Ihtisab itu mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Dalam hadis lain, ya, adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, inna fi awali lailatin min Ramadan, ya, innahu kana fi awali lailatin min Ramadan, ya, suffidati syayatinu wa maradatul jin. Di awal pertama, ya, di malam pertama bulan Ramadan, ya, itu apa? Itu sudah mulai suffidati syayatin, setan-setan itu dibelenggu, wa maradatul jin. Ya, begitu juga apa? Jin-jin yang ingkar, jin-jin yang melampaui batas. Kemudian wa futtihat wa ghulqat abwabun nar wa lam yuftah babuhu. Dan ditutup pintu-pintu neraka, ya, ditutup pintu-pintu neraka, ya, dan tidak dibuka sama sekali selama bulan Ramadan. Wa futtihat abwabul jannah, dan dibuka pintu-pintu surga, walam yughlaq babuhu, dan pintunya tidak ditutup sama sekali sampai akhir bulan Ramadan. Ya. Kemudian apa? Kemudian, ya, fanada munadin, ada suara yang menyeru, ya baghiyal khair, aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil, ya, datanglah, ya, bersegeralah. Wa ya baghish syarr aqsir, wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, maka apa? Aqsir, ya, berhentilah. Kemudian apa? Kemudian dilanjutkan, inna lillahi utaqa minan nar, sesungguhnya Allah, ya, membebaskan orang-orang di hari dari api neraka. Wa dzalika kullalailatin, dan itu, ya, itu apa? Itu berlangsung setiap malam. Jadi ini di antara keutamaan puasa Ramadan. Ikhwati rasyidin asyhadakumullah rahimanallahu iyyakum. Sekarang kita masuk kepada definisi terlebih dahulu. Ya, secara bahasa as-shaum itu artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Ya, menahan dari apapun. Kemudian secara istilah, imsakun anil muftirat ala wajhin makhsus. Ya, imsakun anil muftirat ala wajhin makhsus, yaitu imsak. Ya,
menahan diri anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa, ala wajhin maksus, ya, dengan ketentuan khusus. Nah, termasuk dari ketentuan khusus ini adalah nanti apa? Terkait dengan waktu menahannya, itu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, dari sini ada pembahasan fikih yang disampaikan oleh para ulama, ya, yaitu apa? Yaitu barang siapa yang dia yakin berada di malam hari, yaitu dia sahur, kemudian ragu telah masuk atau belum masuknya waktu fajar atau belum masuknya waktu subuh, ya, maka orang seperti ini, orang dalam kondisi seperti ini, maka tetap diperbolehkan baginya makan sampai yakin baginya masuknya waktu subuh atau yakin baginya terbit fajar, yaitu tadi dengan mungkin misalnya ditandai dengan azan subuh atau dengan hal lainnya, ya, atau misalnya di kita ada suara sirine misalnya, atau hari ini pakai apa imsakiyah Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian, ya, waktunya tadi dimulai dari terbitnya fajar sampai apa? Sampai tenggelamnya matahari. Ya, tenggelamnya matahari, maka di sini para ulama juga menjelaskan bahwa apabila seseorang yang dia berada dalam kondisi puasa, kemudian dia ragu matahari sudah tenggelam atau belum, ya, maka apa? Maka tidak diperbolehkan baginya untuk berbuka, ya, sampai dia yakin telah masuknya atau telah tenggelamnya matahari. Ya. Nah, ini merupakan praktek dari kaidah umum, yaitu kaidah fikih, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwa sesuatu yang yakin itu tidak dapat digugurkan dengan keraguan. Seseorang yang yakin dia berada pada malam hari, maka hukumnya tetap malam sampai dia yakin telah masuknya waktu fajar. Kemudian seseorang yang yakin dia berada pada siang hari, yaitu belum tenggelamnya matahari, maka dia tetap dalam kondisi berpuasa sampai dia yakin masuknya waktu maghrib atau sampai dia yakin tenggelamnya matahari. Nah, jadi itu terkait dengan definisi tadi, dengan ketentuan khusus. Di antara ketentuan khususnya adalah apa? Waktu menahannya itu tadi. Kemudian ikhwati arsyadina syadakumullah rahimanallahu wa iyyakum. Sekarang kita masuk kepada syarat wajib puasa. Ya. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah apa? Islam. Sehingga ya, tidak wajib berpuasa bagi orang kafir. Dan orang-orang kafir, dalam artian di sini kafir asli, ketika mereka masuk Islam, mereka tidak diminta atau tidak diwajibkan untuk mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama kafirnya, dengan catatan dia adalah orang kafir asli. Adapun orang yang kafir murtad, ya, jadi dia dulu Islam, kemudian murtad, keluar dari agama Islam, kemudian apa? Kemudian dia kembali lagi kepada keislaman. Maka orang seperti ini, ketika dia masuk Islam kembali, orang yang murtad, ketika dia masuk Islam kembali, maka ya, maka dia diwajibkan untuk mengqadha puasanya yang ditinggalkan selama dia murtad. Misalnya dia murtad 2 tahun, maka apa? Maka wajib dia mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama 2 tahun tersebut. Nah, ini syarat yang pertama, yaitu apa? Islam. Kemudian syarat yang kedua yaitu mukallaf, ya. Mukallaf yaitu orang yang terbebani dengan kewajiban syariat secara umum. Ya, para ulama menjelaskan bahwa mukallaf ini adalah orang yang terkumpul padanya 2 sifat. Sifat yang pertama yaitu dia berakal. Oleh karenanya, ya, tidak wajib puasa atas orang yang tidak berakal. Seperti misalnya siapa? Orang gila. Maka tidak wajib puasa atas orang gila. Kemudian ketika orang gila sadar, ya, dia sembuh dari kegilaannya, dia juga tidak diminta untuk mengganti atau mengqadha puasa yang dia tinggalkan selama apa? Selama dia gila. Kondisi yang kedua yaitu orang yang pingsan. Orang yang pingsan atau misalnya orang yang dibius, ya, dalam suatu operasi, maka orang yang pingsan, apabila pingsannya itu, ya,
meliputi seluruh hari puasa, dalam artian dia ya, pingsan di tengah malam, kemudian baru sadar di malam berikutnya, maka orang seperti ini tetap juga tidak wajib baginya untuk berpuasa. Akan tetapi nanti ketika dia sudah sadar, dia diwajibkan untuk mengqadha puasa tersebut. Ya. Puasa Ramadan maksudnya. Itu yang pertama, yaitu mukallaf, ya. Syarat yang pertama seseorang dikatakan mukallaf apabila dia berakal. Kemudian yang kedua adalah apa? Baligh. Ya. Yaitu apabila seseorang berakal tadi dan baligh, sehingga ya anak kecil yang belum baligh tidak wajib baginya untuk puasa. Satu. Kemudian hal berikutnya adalah ya anak kecil yang sampai sudah berumur 7 tahun dan mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Mumayyiz itu sudah bisa melayani dirinya sendiri. Sudah bisa mandi sendiri, sudah bisa makan sendiri. Nah, maka diwajibkan kepada orang tuanya untuk memerintahkan, untuk menyuruh dia berpuasa. Sebagaimana apa? Sebagaimana diwajibkan kepada orang tuanya untuk menyuruh, memerintahkan kepada dia untuk sholat. Nah, ini terkait dengan apa? Anak yang mumayyiz. Nah, kemudian baligh. Hal yang perlu kita ketahui, kapan seseorang dikatakan baligh? Ya. Ada 3 tanda yang dengan tanda tersebut seseorang bisa dihukumi baligh. Ya. Tanda pertama yaitu apa? Apabila sudah keluar air mani. Ya. Baik pada laki-laki ataupun perempuan dengan syarat minimal umur berapa? 9 tahun. 9 tahun di sini ya, jadi perlu kita pahami bahwa 9 tahun di sini adalah maksudnya 9 tahun Qamariyah. Ya, 9 tahun bulan Hijriyah. Jadi apabila seorang anak sudah keluar mani, kemudian umurnya 9 tahun, maka dia sudah dihukumi dewasa. Sehingga apa? Wajib baginya untuk berpuasa. Kemudian tanda kedua, yang dengannya itu kita bisa menandai seseorang itu sudah baligh atau belum, yaitu haid. Dan ini khusus bagi perempuan. Dengan catatan berapa? Umurnya juga 9 tahun, umur minimal. Kalau misalnya ada anak perempuan 8 tahun, kemudian keluar darah darinya, ya apakah dia sudah dihukumi baligh? Belum. Kenapa? Karena dia belum memenuhi umur minimal ya, seseorang perempuan dikatakan baligh, yaitu 9 tahun dan keluar darah haid. Ya. Kemudian, ya, tanda ketiga yang dengannya itu seseorang ditandai sudah baligh, yaitu ketika seseorang genap berumur 15 tahun. Ya, jadi misalnya ada seorang laki-laki ataupun perempuan, ya, tidak keluar mani darinya, tidak haid juga, sampai umurnya 15 tahun, genap 15 tahun. Ya. Maka ketika dia 15 tahun kemudian masuk ke umur 16, ya, 16 jalan, maka dia sudah dihukumi dewasa, meskipun dia belum keluar mani darinya atau perempuan dia belum haid, ya, sudah dihukumi dewasa. Jadi dengan 3 tanda ini itu kita dapat menghukumi seseorang sudah baligh atau belum. Nah, itu tadi mukallaf, yaitu mukallaf adalah ya terkumpulnya 2 sifat, yaitu sifat berakal dan sifat baligh. Ya. Maka apabila seorang muslim, kemudian yang kedua dia mukallaf, oke. Nah, itu ada potensi dia wajib berpuasa. Kemudian kondisi wajib berpuasa lainnya yaitu apa? Yaitu seseorang mampu, al-itaqah bahasa fikihnya, mampu. Nah, mampu di sini para ulama menjelaskan ada 2 kategori, mampu secara fisik, kemudian yang kedua adalah mampu secara syar'i. Nah, akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan mampu secara fisik. Ya.
Mampu secara fisik adalah apa ya? Fisiknya mampu untuk berpuasa. Yang tidak mampu siapa? Yang tidak mampu contohnya adalah siapa? Ya, contohnya adalah orang tua yang sudah lemah ya, secara fisik sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa, sudah nggak kuat untuk berpuasa. Maka ya, orang tua seperti ini kewajibannya adalah apa? Membayar fidyah. Berapa fidyahnya? Ya. Membayar fidyah yaitu 1 mud per hari. Ya, 1 mud itu berapa? 1 mud itu kurang lebih 675 gram. Jadi tidak sampai 1 kilo. Ya. Jadi per harinya. Ya, dia memberi makan fakir miskin per harinya. Bagaimana caranya? Ya, bayar fidyah ini caranya adalah dengan apa namanya? Membayarnya per hari. Misalnya ini 1 Ramadan, maka dia bayar nanti sorenya. Ya, dia kasih kepada fakir miskin. 2 Ramadan, dia bayar nanti sorenya lagi, per hari bisa. Atau nanti dia rapel, dia kumpulkan ya di akhir 29 hari atau 30 hari, kemudian di akhir dibayarkan. Itu juga diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah apa? Ketika dilakukan di awal. Ya. Ini awal masuk bulan Ramadan, ada orang tua, ya, kemudian apa? Wah, dia sudah yakin, dia sudah nggak puasa 30 hari, di awal sudah dia apa? Di awal sudah dia bayarkan. Kenapa tidak sah pembayaran fidyah tersebut? Karena ya pembayarannya dilakukan sebelum masuk waktu kewajibannya. Ya, kan seperti itu. Jadi ya hari pertama, oh berarti jatuh kewajiban fidyah 1. Hari kedua jatuh 2. Hari ketiga jatuh 3 dan seterusnya. Maka tidak sah kalau kemudian dibayarkan sebelum waktu wajibnya. Seperti itu. Nah, ini terkait dengan siapa? Orang tua yang tidak mampu berpuasa. Kemudian, ya, yang tidak mampu siapa lagi? Yaitu orang yang sakit kronis atau orang yang sakit ya, kemudian sudah tidak ada potensi lagi untuk sembuh. Yang dengan sakitnya dia tidak mampu untuk berpuasa. Nah, ini juga termasuk orang yang nanti dia harus membayar fidyah. Seperti misalnya saya punya kenalan itu, ya, dia kena penyakit autoimun. Ya, dia kena penyakit autoimun, dia harus apa namanya makan ya, setiap 5 jam sekali. Itu tidak boleh berlebih dan juga tidak boleh kurang. Kalau berlebih, nah dia kolaps, dia pingsan. Kalau berkurang juga seperti itu. Kalau lewat dari 5 jam juga seperti itu. Nah, ini diantara orang yang apa kena penyakit yang dengannya ya penyakit kronis, penyakit menahun yang sudah tidak ada potensi lagi untuk sembuh. Kata dokter ini udah nggak ada potensi. Yang dengannya dia tidak mampu untuk berpuasa. Ya, itu tadi terkait dengan apa? Mampu. Terkait juga yang tidak mampu siapa? Yang tidak mampu adalah apa namanya? Para pekerja berat. Nah, misalnya para pekerja proyek, misalnya pembangunan jalan tol misalnya, ya dia tetap harus bekerja ketika bulan Ramadan. Maka diperbolehkan bagi para pekerja berat untuk tidak berpuasa, tapi dengan catatan, ya. Ini catatannya harus betul-betul dicatat. Karena jangan kemudian diambil, oh ternyata pekerja berat itu tidak wajib baginya puasa. Oh ya sudah. Ya enggak, ada syaratnya dijelaskan. Syarat yang pertama adalah apa? Dia harus memulai harinya dengan berpuasa. Ya, dia harus berniat puasa di hari tersebut. Misalnya nih, ya. Jadi ada pekerja berat, di pagi harinya, di waktu sahur, di malam harinya dia harus berniat, dia harus berniat puasa. Kemudian ketika dia masuk pagi hari, ya dia tetap menahan, tetap tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Sampai nanti misalnya jam 12. Ya, jam 12 siang, wah, ya kondisinya sudah berat. Haus sangat misalnya. Kemudian lapar sekali misalnya. Pekerjaannya berat. Barulah ketika dalam kondisi berat tersebut dia tidak mampu untuk melanjutkan puasa,
barulah kebolehan untuk berbuka, kebolehan untuk tidak berpuasa baru jatuh kepadanya. Ya. Namun yang perlu diperhatikan apa? Ketika dia tidak ketika dia diperbolehkan untuk berbuka puasa, ketika dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya, maka dia wajib menggantinya di hari nanti di mana dia tidak bekerja. Ya, dia harus mengqadha'nya. Nah, jadi ini untuk pekerja berat harus digarisbawahi. Ya, jadi jangan diambil, pekerja berat boleh untuk tidak berpuasa. Saya khawatir ini disalahgunakan. Ya, ini salah kaprah. Dengan catatan-catatan tadi bahwa di pagi harinya dia harus berpuasa. Kenapa dia harus berpuasa di pagi harinya? Karena tadi di pagi harinya dia masih mampu untuk berpuasa. Ya, jam 7 dia masih kuat, jam 8, jam 9, jam 10 misalnya, ya, jam 11, jam 12 dia masih kuat. Sehingga ketika dia masih kuat, ya dia masih dalam kondisi mampu. Ketika nanti sudah sampai pada pukul-pukul tertentu dan dia tidak mampu, maka barulah dia diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Ya, ini siapa tadi? Ya, para pekerja berat. Ya. Kemudian itu tadi mampu secara fisik. Ya. Mampu secara syar'i bagaimana? Ya, mampu secara syar'i maksudnya adalah ya ketika seseorang perempuan di sini konteksnya ya tidak mampu secara syar'i ya. Jadi kan tadi tidak mampu secara fisik yang tadi. Kemudian yang kedua tidak mampu secara syar'i. Maksudnya siapa yang tidak mampu secara syar'i? Yang tidak mampu secara syar'i adalah siapa? Adalah perempuan yang haid ataupun nifas. Ya. Perempuan yang haid ataupun nifas. Kenapa dikatakan tidak mampu secara syar'i? Ya, secara fisik mereka mampu, kuat untuk berpuasa. Namun syariat ya, melarangnya. Syariat ya, bahkan tidak mengharamkannya, bahkan jika puasa itu menurut Ibnu Hajar Al-Haytami itu berdosa. Ya, seseorang yang melakukan ibadah yang dia tahu ibadah itu jelas-jelas tidak sah, ya maka dia dianggap berdosa. Kenapa dia dianggap berdosa? Karena dianggap bermain-main dengan syariat. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini tadi apa? Syarat yang ketiga, syarat wajib puasa itu apa? Mampu. Jadi Islam, mukallaf, mampu. Kemudian yang keempat adalah siapa? Sehat. Ya. Sehat secara fisik. Oke, pertanyaannya adalah sakit seperti apa? Jadi sehingga orang yang sakit tidak wajib puasa. Pertanyaannya adalah sakit seperti apa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Maka di sini para ulama memberikan batasannya, yaitu ya sakit yang apabila dia berpuasa ya, menyebabkan terancam nyawanya atau jiwanya. Yang pertama, ya. Kondisi yang kedua yaitu sakit yang apabila dia berpuasa menyebabkan dia kehilangan fungsi anggota tubuhnya. Ya. Kemudian sakit yang apabila dia berpuasa membuat penyakitnya lebih parah. Kemudian yang keempat, sakit yang apabila dia berpuasa membuat penyakitnya lebih lama sembuhnya dari waktu normal. Nah, ini adalah kategori sakit yang diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Ya, jadi tidak kemudian ya flu sedikit, batuk sedikit, kemudian tidak berpuasa. Ya, tapi tadi misalnya seseorang dia
kecelakaan, ya, terjadi pendarahan. Nah, maka ketika terjadi pendarahan, ya, dia harus mengkonsumsi untuk mengkonsumsi makanan tertentu untuk untuk menambah tadi daya tahan tubuhnya, ya, atau memproduksi darahnya tadi. Ya, nah ini kan ini diantara contoh sakit yang sakitnya memperbolehkan dia untuk tidak berpuasa, ya. Jadi tidak global. Kemudian dalam sakit ini, ya, itu kita harus merujuk kepada siapa? Kepada rekomendasi dari dokter muslim yang amanah. Ya, ini harus kita harus kita garis bawahi dokter muslim yang amanah atau tabib muslim yang amanah. Ya, kenapa harus ada tabib muslim yang amanah? Karena begini, karena dokter ataupun tabib muslim yang amanah, dia akan mempertimbangkan dua aspek. Satu aspek dari sisi kesehatan, kemudian satu aspek tentang keagungan puasa. Nah, dia memiliki dua pertimbangan tersebut. Maka ketika dia memberikan rekomendasi tadi, ya, maka Maka rekomendasinya sudah berdasarkan dua pertimbangan ini. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian termasuk juga yang dikelompokkan atau dimasukkan ke dalam orang sakit situ siapa? Perempuan hamil dan menyusui. Ya. Kondisi kehamilan dan kondisi perempuan menyusui itu kan berbeda-beda, ya. Ada perempuan hamil itu tetap kuat untuk berpuasa, itu ada, ya. Ada perempuan hamil yang tadi bed rest, yang nggak bisa ngapa-ngapain, lemas dan lain sebagainya. Ya bahkan perempuan seorang perempuan saja dengan berbeda kehamilan, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, ya maka kondisinya berbeda-beda. Ada yang dia kuat, ada yang dia lemah dan lain sebagainya. Nah, jadi perempuan hamil dan menyusui, ya, itu apabila mereka tidak kuat untuk berpuasa, ya, maka mereka dikelompokkan ke dalam kategori orang sakit sehingga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Oke, pertanyaannya adalah lantas bagaimana dengan perempuan hamil dan menyusui? Apakah kewajiban baginya? Nah, maka di dalam mazhab Syafi'i ini ada semacam kayak pendetailan. Pendetailannya ini agak ribet, agak rumit, ya. Yang pertama adalah dilihat kenapa dia tidak berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, khawatir akan kesehatan dirinya, ya. Maka wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Ya. Wajib baginya untuk mengqadha puasanya karena dia dalam kondisi ini disamakan dengan orang yang sakit. Ya. Dan orang sakit wajibnya ya mengqadha puasa. Kemudian, ya, kondisi yang kedua, dia tidak kuat puasa atau tidak berpuasa, secara fisik dia kuat, kata dokter boleh. Namun dia khawatir kalau dia berpuasa itu membahayakan anaknya, bayi yang dia susui. Kalau dia berpuasa membahayakan janin yang ada dalam kandungannya. Ya, maka di dalam mazhab Syafi'i, ya, di sini perempuan yang seperti ini wajib baginya mengqadha. Kenapa dia wajib baginya mengqadha? Karena dia tidak berpuasa. Kemudian wajib baginya lagi wajib baginya untuk membayar fidyah. Ya, dua wajib baginya untuk membayar fidyah. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya, kenapa dia wajib membayar fidyah? Karena dalam mazhab Syafi'i itu seseorang yang tidak berpuasa, ya, karena faktor eksternal, karena orang lain, ya, maka dia diwajibkan membayar fidyah. Nah, itu tadi. Terus bagaimana kalau kondisi ketiga? Dia khawatir akan fisiknya, juga khawatir akan janinnya. Maka di sini para ulama wajib baginya hanya qadha saja. Kenapa? Karena tadi ada faktor dirinya. Jadi ini ada faktor dirinya.
Ya, ada faktor internal, faktor dirinya. Nah, jadi ini terkait dengan perempuan hamil dan menyusui. Ya. Kemudian, ikhwatir syadiyah sadakum rahimanallahu yakum, kemudian syarat wajib puasa yang kelima yaitu mukim. Dalam artian tidak dalam kondisi safar. Nah, perlu kita jelaskan di sini, ya, safar seperti apa yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Nah, ini sering terjadi apa? Salah paham dalam masalah ini. Ya, salah paham dalam masalah ini. Kenapa? Ya, karena misalnya tadi kan di akhir Ramadan orang banyak mudik. Nah, itu kadang mudiknya jam 10, misalnya tiketnya jam 12 siang, jam 2. Nah, dia udah standby pagi itu udah nggak berpuasa. Nah, maka ikhwatir syadiyah perlu kita garis bawahi di sini. Ya. Safar seperti apa? Yang pertama adalah syaratnya adalah safar yang memenuhi ya standar minimal safar jauh. Ya, safar jauh itu berapa? Dalam mazhab Syafi'i itu ditentukan safar jauh itu kurang lebih ya 85 km. Ya. Jadi kalau safarnya lebih dari 85 km, maka ya itu diperbolehkan baginya untuk berbuka. Ya, atau untuk tidak berpuasa. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ini perlu juga diperhatikan, yaitu apa? Safarnya dilakukan sebelum subuh. Loh, apa hubungannya? Kenapa safarnya dilakukan sebelum subuh? Nah, ini ada kaidah dalam mazhab Syafi'i bahwa andal ibadata idza ijtama'a fiha janibul hadari wa janibus safari ghulliba janibul hadar. Jadi sebuah ibadah apabila dalam sebuah ibadah tersebut terkumpul dua kondisi. Satu kondisi safar, satu kondisi mukim. Maka apa yang dimenangkan adalah apa? Yang dimenangkanlah kondisi mukim. Nah, maka dari sini apa? Dari sini muncul tadi kenapa harus safarnya sebelum subuh. Karena apa? Kalau safarnya di siang hari, misalnya jam 10 pagi tadi kita contohkan. Maka kan puasa itu kita anggap di Indonesia itu puasanya kurang lebih berapa? 14 jam, dari jam 5 sampai jam 6 misalnya. Ya, berarti 13 jam misalnya. Dari jam 5 sampai jam 10 itu kan dia mukim statusnya. Kemudian dari jam 10 sampai jam 12, sampai jam 6, dia statusnya apa? Safar. Berarti kan apa? Puasanya yang 13 jam itu tadi terdiri dari sekian jam kondisi mukim, sekian jam kondisi safar. Maka sesuai dengan kaidah tadi, maka didominankan kondisi mukim. Kondisi mukim berarti apa? Dia tidak berstatus safar. Karena dia tidak berstatus safar, maka tidak boleh baginya untuk berbuka. Ya. Tidak boleh baginya untuk membatalkan puasanya. Nah, ini sering terjadi ketika apa? Tadi ketika mudik. Ya. Tiket kereta jam 10 atau tiket bis malam jam 3 sore atau tiket pesawat jam 2 sore misalnya atau jam 7 pagi lah misalnya. Ya. Terus apa? Oh, udah pagi harinya nggak berpuasa. Ya kan? Udah langsung, oh kan nanti mau pergi, kan nanti mau safar. Ya. Iya, kalau nanti misalnya ternyata pesawatnya delay bagaimana? Ya, atau keretanya terlambat bagaimana? Atau bisnya rusak bagaimana? Nah, maka ini perlu kita perhatikan. Jadi safar tidak tidak hanya kalau safar berarti boleh, enggak seperti itu. Ya. Tapi apa? Ada syaratnya tadi. Ada syarat minimal jarak, ya. Ada syarat kapan safarnya dilakukan. Ya. Nah, jadi ini penting, ya. Beberapa catatan yang kami sampaikan terkait dengan kondisi tadi syarat wajib puasa. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an, imla qalbi Qur'an, wasqi hayati Qur'an. Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Qur'an. Kemudian kita masuk lagi kepada tadi sudah syarat wajib puasa. Ya, jadi syarat wajib puasa ada 5, yaitu muslim, kemudian mukallaf, ya, akil dan baligh, kemudian yang ketiga adalah
itokoh yaitu mampu, ya, ya baik mampu secara fisik maupun mampu secara syar'i, ya. Ya, yang tidak mampu secara fisik tadi orang tua, orang yang sakit yang kecil kemungkinan untuk sembuh, ya. Kemudian siapa lagi? Ya, kemudian yang tidak mampu secara syar'i siapa? Perempuan haid ataupun perempuan nifas. Ya. Kemudian syarat yang keempat yaitu apa? Sehat. Nah, tadi sehat. Ya, sehat. Ya. Berarti apa? Orang sakit boleh untuk tidak berpuasa, tapi dengan catatan sakit yang seperti itu tadi, sakit yang apabila dia berpuasa menyebabkan terancamnya jiwanya, ya, atau terancamnya fungsi anggota tubuhnya, atau membuat penyakitnya bertambah parah, atau menjadikan apa penyakitnya bertambah lama sembuhnya. Ya, kemudian yang kelima adalah kondisi safar, yaitu safar seperti apa? Safar yang ya memenuhi jarak minimal safar jauh, yaitu kurang lebih 85 km, atau kemudian syarat yang kedua adalah safarnya dilakukan sebelum subuh. Ya, ini perlu ya menjadi perhatian. Kemudian kita sekarang masuk kepada rukun puasa. Rukun puasa itu ada 3. Ya, yang pertama adalah apa? Niat. Kemudian yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga adanya orang yang berpuasa. Oke, kita masuk kepada rukun pertama yaitu niat. Ya, di dalam mazhab Syafi'i dibedakan antara niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Oke. Kalau niat puasa wajib, pertama harus namanya tabitun niyah. Apa itu tabitun niyah? Yaitu berniat di malam harinya. Kapan waktunya? Yaitu ya dari habis maghrib, ya itu habis tenggelamnya matahari sampai apa? Sampai waktu apa namanya sahur, sampai waktu terbitnya fajar. Sampai apa? Terbitnya fajar. Maka di malam hari ini kapanpun kita berniat untuk berpuasa maka sah. Ya. Dan di dalam mazhab Syafi'i dan ini mazhab jumhur para ulama yaitu apa? Yaitu tabit atau berniat di malam hari untuk puasa besok hari itu hukumnya apa? Wajib. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW, ya man lam yubayyitus shiyama fala shiyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat di malam hari, maka apa? Tidak sah puasanya. Ini apa? Mazhab jumhur para ulama. Ya, mazhab jumhur para ulama. Namun ada mazhab Abu Hanifah, ya, itu yang memperbolehkan niat ini. Kalau saya sering mengatakan niat SCTV, ya, niat satu untuk semua, ya, atau niat all in one. Maksudnya bagaimana? Yaitu ya sudah di hari pertama bulan puasa Ramadan dia langsung berniat, wah saya niat 30 hari. Ya. Ini sah menurut mazhab Abu Hanifah. Namun menurut mazhab jumhur ya dan diantaranya adalah Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ini adalah apa? Tidak diperkenankan. Ya, tidak diperkenankan. Jadi niatnya itu harus apa? Dilakukan di malam hari. Ya, setiap malam. Ya, kapanpun misalnya ini cara gampangnya begini saja ketika kita berbuka misalnya, ya sudah kita niat untuk besok ya berniat di dalam hati ya bahwa besok saya puasa, itu selesai. Ya, sesederhana itu sebenarnya. Ya, nggak usah dibikin rumit. Itu syarat yang pertama, harus apa niatnya harus ditabit namanya, berniat di malam harinya. Ya. Kemudian yang kedua harus ada apa? Ta'yin, disebutkan puasa wajibnya apa. Jadi kalau dikatakan ya saya niat puasa dalam hati dikatakan seperti itu loh. Ya. Niat puasa apa? Nah, ini belum sah. Harus ada didefinitifkan niatnya. Oh, saya niat puasa Ramadan. Nah, kalau dikatakan saya niat puasa wajib, sah enggak? Enggak. Karena apa? Ya karena tadi puasa wajib kan banyak. Ada puasa nazar, ada puasa kafaroh. Nah, ini kan juga puasa wajib. Nah, maka apa? Harus didefinitifkan. Saya niat puasa Ramadan, ya. Atau dalam apa namanya? Niat yang bahasa Arabnya itu nawaitu sauma Ramadan. Ya, nawaitu sauma Ramadan.
Nah, itu versi singkatnya, versi minimalisnya. Kalau mau versi lengkap, nah ini yang biasa ya dibaca di kampung-kampung habis sholat tarawih, yaitu apa? Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, ini adalah apa? Ini versi lengkapnya ya. Nah, cuman perlu kita pahami, perlu di sini saya ingatkan bahwa niat itu di dalam hati, jangan sampai ya semangat habis tarawih nawa itu, tapi lupa membetikkan di dalam hati. Ya, padahal niat yang dianggap itu niat yang apa? Yang dibetikkan di dalam hati, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Ya, jadi ini perlu dipahami, ya. Jadi jangan, jadi kalau yang dilafazkan, ya, yang dilafazkan itu bukan niat. Ya, niat itu yang dibetikkan di dalam hati. Jadi itu ya harus adanya apa ta'yin, itu mendefinitifkan niat puasanya. Ini puasa apa? Ya. Maka ini dua hal yang perlu diperhatikan pada puasa wajib. Terkait dengan apa? Terkait dengan niat. Yaitu harus berniat di malam hari. Kemudian yang kedua harus didefinitifkan jenis puasanya apa. Kalau puasa Ramadan ya tadi dalam niat yang minimalis tadi kita betik dalam hati ya nawaitu sauma Ramadan. Ya, saya niat puasa Ramadan. Ya. Itu tadi niat puasa wajib. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Niat puasa sunnah. Nah, kalau puasa sunnah bagaimana niatnya? Ya, puasa sunnah niatnya itu ya kalau tabit juga boleh, tapi tidak harus. Ya, boleh niatnya itu apa? Ya, setelah subuh pun boleh, setelah terbit fajar pun boleh. Sampai kapan? Sampai tergelincirnya matahari atau masuknya waktu zuhur. Nah, itu kalau puasa sunnah. Dengan catatan apa? Oh, dia belum ya melakukan pembatal puasa. Misalnya seseorang ya dia berangkat dari rumah kerja ya sampai kemudian di kantor jam 8 ya dia baru ingat oh ternyata sekarang hari Senin. Ya udah tak niat puasa, saya niat puasa. Boleh enggak? Boleh karena ini puasa sunnah ya. Dengan catatan apa? Ya tadi di rumah dia belum sarapan, belum minum susu misalnya, belum makan roti ya atau belum ngopi misalnya. Ya. Nah, jadi dengan catatan tadi. Nah, itu boleh. Hal ini disandarkan kepada apa? Kepada hadis Nabi Muhammad SAW ya. Ya ketika Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya Aisyah tanya, ada makanan tidak? Ya, kata Aisyah, enggak ada makanan. Maka kata Nabi, ya kalau begitu saya berpuasa. Dan ini apa? Ini adalah puasa sunnah. Ya. Jadi itu ikhwati rasulullah sallallahu terkait dengan niat puasa. Kemudian apa namanya? Pembatal rukun berikutnya itu apa? Yaitu meninggalkan pembatal puasa. Nanti akan kita bahas setelah ini pembatal puasa. Ya. Kemudian yang ketiga itu orang berpuasa. Kenapa sih ya harus ada syarat seperti itu apa rukun seperti orang yang berpuasa? Jadi begini, ya. Puasa itu kan bersifat apa? Pasif ya. Kan nggak kelihatan. Gimana sih orang puasa itu kan nggak ada, ya, nggak ada. Kalau sholat kan terbayang sama kita. Ya. Oh, sholat bagaimana? Oh ini, ya, nampak, jadi aktif. Sedangkan puasa itu sifatnya apa? Pasif, nggak ngapa-ngapain, hanya menahan. Oleh karena itu para ulama apa yang menambahkan satu syarat itu harus adanya orang yang berpuasa. Ya. Itu terkait dengan rukun puasa. Ya, hanya 3, ya, niat, terus meninggalkan pembatal puasa, kemudian apa? Adanya orang yang berpuasa. Kemudian ikhwati arsyadina asyadakumullah rahimanallahu wa yakum, karena tadi pada rukun yang kedua adalah apa? Meninggalkan pembatal puasa, ya. Maka apa namanya? Kita akan membahas langsung ya. Apa saja pembatal puasa, ya. Pembatal puasa ya, yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah makan. Kemudian yang kedua minum, ya. Yang ketiga apa? Yaitu apa namanya? Bersetubuh.
jima. Kemudian yang keempat adalah apa? Bahasanya tuh istimna, yang diartikan apa? Keluarnya air mani, ya, dikarenakan persentuhan kulit. Ya. Jadi keluarnya air mani, ya, dikarenakan persentuhan kulit. Jadi kalau misalnya seseorang keluar air mani darinya di siang hari bulan Ramadan, tapi bukan karena persentuhan kulit, ya, maka apa? Maka puasanya tidak batal. Misalnya dia tidur, ya, tidur tahu-tahu kemudian dia mimpi keluar darinya air mani. Maka apa? Maka Maka puasanya tidak batal. Kenapa? Karena keluar air maninya tidak dikarenakan persentuhan kulit. Ya. Kemudian, ya, berarti kalau yang keluar air maninya karena persentuhan kulit membatalkan, iya. Ya, baik itu, ya, dengan kulit dia sendiri atau kulit orang lain, ya, yang mana apabila dengan kulit orang lain itu adalah apa? Yaitu apabila persentuhannya itu membatalkan wudhu. Nah, ini ada kaitannya dengan pembatal wudhu. Kan sedikit saya ulas terkait dengan pembatal wudhu. Di dalam mazhab Syafi'i, persentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudhu. Tapi dengan beberapa syarat dan beberapa catatan. Yang pertama adalah apa? Dua-duanya, ya, sudah besar. Ya. Sudah besar. Sudah besar itu apa? Sudah besar itu sudah, orang kalau melihat dia itu sudah muncul syahwatnya. Itu tanda dia sudah besar. Tidak dipersyaratkan balik, tapi sudah besar. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua apa? Syarat yang kedua tidak adanya hubungan mahram di antara keduanya. Ya. Syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga persentuhan kulit dengan kulit. Kalau kulit dengan rambut misalnya, kulit dengan kuku misalnya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Kemudian yang keempat adalah apa? Persentuhan langsung, tidak adanya penghalang, entah itu kain ataupun lain sebagainya. Maka inilah persentuhan yang membatalkan wudhu. Ya. Maka kalau ada orang, ya, bersentuhan kulit, kemudian persentuhan kulit tersebut menyebabkan keluarnya air mani, ya, maka puasanya batal. Nah, kalau tidak ada kalau misalnya persentuhannya tidak langsung, misalnya suami istri, ya, si suami kemudian, ya, bersentuhan dengan istrinya dalam kondisi berpakaian, ya, kemudian keluar air maninya, batal nggak puasa suaminya? Tidak. Kenapa? Karena persentuhannya itu tidak membatalkan wudhu. Ya, karena apa? Karena ada penghalang itu tadi. Ya, sehingga apa? Ini tidak membatalkan puasa. Ya. Itu dari pembatal keberapa? Pembatal pertama makan, kemudian yang kedua minum, yang ketiga adalah jima atau hubungan suami istri, yang keempat adalah tadi apa? Keluarnya mani karena persentuhan kulit. Kemudian yang kelima yaitu apa? Muntah dengan sengaja. Nah, apabila seorang menyengajakan diri untuk muntah, seperti dia masukkan misalnya tangannya, dia korek-korek mulutnya, maka apa? Maka puasanya batal. Ya. Namun, ya, kalau dia muntah tapi tanpa disengaja, maka apa? Maka ya nggak batal puasanya. Ya, tidak batal puasanya. Kalau muntahnya tanpa disengaja. Ya. Kemudian, nah ini yang penting. Ini kemudian dari pembatal-pembatal ini, para ulama mazhab Syafi'i, ya, merumuskan satu kaidah. Yang mana ini kaidahnya jumhur juga, jumhur para ulama. Namun nanti mereka berbeda dalam hal-hal detail. Ya, jadi dari sini para ulama mazhab Syafi'i merumuskan bahwa segala sesuatu, ya, atau segala benda, ya, sesuatu itu benda yang masuk ke dalam rongga tubuh atau jauf tadi, ya, melalui saluran terbuka, ya, maka apa? Maka itu dapat membatalkan puasa. Ya, ini kaidahnya. Ya. Jadi apa? Usulu ainin ilal jaufi
abra manfadhin maftuhin. Jadi ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Jadi masuknya suatu benda, ya, benda. Ya, itu benda. Benda itu apa? Ya, dia yang memiliki apa? Bentuk fisik, ya, meskipun kecil. Ya. Ilal jaufi, ke dalam rongga tubuh. Ya. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan rongga tubuh. Ya. Kemudian apa? Abara manfadhin maftuhin, melalui saluran yang terbuka. Jadi ini 3, ya. 3 apa namanya? Istilahnya hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan pembatal ini. Maka nanti ya segala sesuatu itu dikembalikan kepada 3 kategori ini, 3 apa namanya? 3 hal ini. Ya. Sesuatu yang terpenuhi pada 3 hal ini, maka nanti apa? Dapat membatalkan puasa.